semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam badai topan Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. gelapnya malam tak akan menggentarkan, Sebab kasih setiamu terangi langkahku. biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, tak surut langkahku, tak goyah imanku. dan tak goyah imanku. Oh, Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. gelapnya Malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. biarlah Tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah.
Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku menyembah-Mu, menaikkan pujian, membesarkan nama-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku penuhi rumah-Mu, genapi sekarang nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Tuhan, hatiku rindu melihat bangsaku penuhi rumah-Mu, genapi sekarang nyatakan kuasa-Mu. Imanku berkata, Roh-Mu sedang bekerja. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa keemasan telah tiba. Bangsaku jadi pemenang, kemuliaannya lingkupi Indonesia. Kulihat api Tuhan membakar Indonesia, menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Kulihat Indonesia masuk musim berbeda, masa
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa buat Bapak Ibu dan juga buat kami yang ada di sini. Selamat hari Minggu, salam dahsyat, salam luar biasa, salam revival, salam apalagi ya, yang dahsyat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah atau sedang di jalan, mari kita datang kepada Tuhan. Adalah lebih baik datang kepada Tuhan, bermazmur di hadapannya, menikmati setiap kasih Tuhan, luar biasanya Tuhan di dalam setiap karyanya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Terkadang kami tidak mampu, tetapi pada saat kami melihat Tuhan, kami melihat kuasa-Mu, kami melihat kasih-Mu, kami melihat bahwa Engkau Allah yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sungguh besar setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Percaya kepada Engkau Tuhan. Sungguh ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Sebab Tuhan Allahmu ada di antara kita semua yang memberikan kemenangan buat setiap umat yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Bapak Ibu yang ada di rumah bangkit berdiri, kita akan puji bersama-sama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Besar
Hello Church. Sekarang saya sedang ada di Pakuwon GKKD Center. Yes, kita bisa lihat suasana di GKKD Center ya. Masih di dalam tahap renovasi. Nah, sekarang saya akan jelaskan ruangan-ruangan apa saja nih yang ada di GKKD Center. Oke, check it out. Halo, sekarang saya ada di lantai 2 GKKD Center. Yuk kita lihat apa aja ruangan yang ada di lantai 2 GKKD Center. Yuk, di sini akan ada ruangan-ruangan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan juga akan ada ruangan kantor gereja. Kita bisa lihat ruangannya sedang direnovasi. Mari kita doakan terus agar pembangunannya bisa selesai dengan cepat. Nah, ini adalah akses untuk ke ruangan ibadah di lantai 3. Nanti di sini akan ada tangga dan langsung ke lantai 3 untuk beribadah. Nah, sekarang saya akan masuk ke area lobby ya. Nanti para jemaat akan masuk dari lantai 2. Nah, di sini nanti ada tangga. Oke, jadi nanti di sini ruangan lobby. Nanti bisa ada usher dan lain-lain di sini ya. Oke. Nah, saya sedang di depan area untuk doa, ruang doa atau ruang pendeta ya, yang akan berbicara. Nanti masuknya di sini, akan dijamu di sini, dan bisa juga dipakai ruang doa. Cool. Nah, sekarang saya sedang di depan ruangan untuk ibu yang punya baby nih. Biar ibadahnya lebih enak ya. Pastinya akan lebih nyaman untuk ibu-ibu yang punya baby beribadah. Kita bisa lihat di belakang sini ada panggung. Panggungnya lumayan besar ya. Nanti kita akan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman di sini. Kita akan beribadah di sini ya. Sangat bagus sekali nanti hasilnya. Kita nantikan. Nah, di belakang saya ada untuk ruangan sound system dan multimedia. Nanti di sini akan ada peralatan-peralatan sound dan juga peralatan-peralatan multimedia untuk mendukung ibadah kita di GKKD Center. Yes. Nah, di sini ada studio musik. Nanti di sini tempat untuk latihan para pelayan Tuhan yang akan memimpin kita beribadah ya. Cool. Nice. Oke, tadi kita sudah lihat ya pembangunan dan renovasi di GKKD Center. Mari kita terus dukung dan doakan agar renovasi segera selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, stay safe, stay healthy menghadapi masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu dalam acara live donation untuk GKKD Center yang diadakan tadi malam. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan, doa, dana, semuanya yang sudah diberikan untuk acara ini. Dan saksikan relay ulang acara tersebut di channel YouTube GKKD.tv. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, minggu depan kita akan tetap mengikuti ibadah online melalui channel YouTube dan Facebook. Tetap ikuti juga acara-acara pertemuan doa kita setiap hari 3 kali Bapak Ibu Saudara, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam setengah 10 malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara,
banyak orang ingin sembuh dari penyakit, banyak orang ingin mendapatkan pekerjaan dan pemulihan di dalam kehidupannya. Banyak orang ingin mendapatkan breakthrough di dalam keluarganya. Banyak dari kita ingin menerima pemulihan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan, ketika kita mencari Tuhan dan mengutamakan visi Tuhan di dalam rencananya, maka Dia akan memberikan segala kecukupan untuk kita menggenapi rencananya itu. Dan setiap kita dipanggil Tuhan di dalam rencananya itu. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu janganlah khawatir akan apapun juga di dalam kehidupanmu. Mungkin keadaan kita terjepit di dalam kondisi kehidupan kita, tetapi percayalah kita ada di dalam kendali dan pemeliharaan Tuhan. Malah kita harus memakai setiap otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menggenapi setiap rencananya. Amin. Mari kita memberi dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, OVO dan GoPay. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan kami percaya Tuhan, kami di dalam visi rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberikan provisi di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kecukupan di dalam setiap hal yang kami kerjakan untuk menggenapi visi Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami percaya dan akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguduskan persembahan ini menjadi alat bagi rencana dan visi Tuhan di atas muka bumi. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa luar biasa karya Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh besar, sungguh ajaib, dan sungguh mulia. Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan juga merindukan yang dahsyat itu terjadi untuk setiap orang yang kita temui. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita pujikan nama Tuhan. Biarlah setiap bangsa memuji nama Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Hanya Engkau Allah yang besar dan ajaib, yang layak ditinggikan oleh setiap bangsa. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja
Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah kali ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dan saya percaya kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dan beribadah online ini Engkau ada di mana-mana, Roh-Mu ada di mana-mana, Maha ada Engkau. Terima kasih, kami tahu Engkau jamah kami semua satu persatu, kami semua diubahkan, kami semua dikuatkan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, dan kami mau dengar suara-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita sama-sama mau renungkan firman Tuhan. Saya beri tema, bangkitlah, jadi teranglah di tengah-tengah kegelapan. Saya percaya kita semua tidak mau terpengaruh, terpuruk dengan situasi yang saat ini sedang kita alami. Tapi kita semua sebagai gereja Tuhan yang punya Allah yang luar biasa, kita mau bangkit bagi Tuhan. Amin saudara, saya percaya. Nah saudara, kita memang hidup dalam situasi yang gelap saat ini. Ya, kita melihat di mana-mana orang ketakutan, ya ketakutan dengan pandemi, ketakutan dengan COVID. Ya, kita melihat bahwa orang takut sakit, takut keluarganya sakit. Kita juga mendengar beberapa hal. Pernah saya dengar satu keluarga dalam tempo 1 atau 2 minggu kehilangan 4 anggota keluarga. Itu sangat menyedihkan sekali saudaraku. Juga kadang-kadang kita mendengar kehilangan 2 atau 3 keluarga dalam 1 minggu, orang-orang yang dikasihi. Dan satu keluarga kena sakit sehingga ketika orang-orang yang dikasih panggil, mereka tidak bisa melihatnya, saudaraku. Ya, ketemu saja tidak bisa, keluarga-keluarga terpisah, di rumah sakit yang terpisah, dan pada saat 1-2 anggota dipanggil, yang lain tidak bisa melihat, dan mereka hanya diam di tempat isolasi dan menangis. Nah, keadaan ini betul-betul seperti sangat menakutkan bagi banyak orang. Belum lagi kita melihat situasi resesi ekonomi, saudaraku. Ya, ada orang-orang yang stres, berpikir bagaimana masa depan. Mungkin mereka kuat, mereka tidak kena COVID. Tapi mereka ketakutan bagaimana dengan masa depan. Mereka kehilangan pekerjaan. Ya, saya tahu ada satu orang stres, maka seluruh keluarga menangis, saudaraku. Ya, ada tangisan. Ya, ketika seorang bapak atau seorang ibu mengalami stres, satu keluarga menangis, saudaraku. Ya, mereka menangis berjam-jam, mereka tidak tahu. Kadang-kadang mereka juga tidak percaya, saudaraku, bahwa pendetanya akan datang, pendetanya akan menolong. Atau mereka percaya juga kadang-kadang pendetanya pun tidak sanggup menolong mereka. Kadang-kadang mereka seperti itu kondisinya. Nah, banyak kegelapan, banyak keputusasaan, saudaraku. Dan banyak hal lain lagi kita tahu. Situasi yang membuat juga kerap kali orang-orang Kristen juga marah karena melihat ini kelihatannya makin lama makin tambah besar, ya. Kita tadinya 1000-an lebih, sekarang menjadi 2000-an lebih per hari yang kena COVID, saudaraku yang kasih. Lalu beberapa orang mulai marah, tenaga medis marah, ini orang di luar di sana nggak tahu diri katanya. Orang di luar sembarangan saja. Ya, mereka tidak pakai masker, mereka tidak berjaga-jaga, sehingga ini menyebar dengan sangat cepat, saudara. Saya ingin sampaikan, saudara yang kekasih, nggak ada gunanya kita marah. Ya, kalau orang belum kenal Tuhan, orang belum mengalami Tuhan, orang belum mengalami sesuatu memang seringkali anggap remeh dan tidak berjaga-jaga dengan baik. Nah, justru karena itu dibutuhkan terang Tuhan, dibutuhkan gereja Tuhan untuk bangkit, untuk melakukan sesuatu, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang, saudaraku, apakah Tuhan Yesus diam saja? Ya, saya percaya Tuhan Yesus tidak diam saja, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Baik, saudara yang kekasih, kita lihat bahwa Yesus berkeliling-keliling ke banyak tempat, saudaraku. Ya, dia melihat ke kiri, ke kanan, dia pergi dari satu desa demi desa. Dan saya percaya sampai saat ini Tuhan Yesus tetap keliling. Ya, Tuhan Yesus berinisiatif mencari orang-orang yang susah, orang-orang yang terluka.
Dikatakan dia keliling, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, saudaraku, segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu ayat 36-nya Yesus bilang begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Yesus lihat orang banyak, dia menangis, dia berbelas kasihan. Dan saya percaya Yesus tidak berubah saat ini juga. Kalau dulu dia selalu berkeliling, dia selalu berinisiatif, dia selalu mencari orang-orang yang susah. Hari ini juga saya percaya, kalau saudara sedang mengalami kesulitan, kalau saudara sedang mengalami kelemahan, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, Yesus yang sama sedang berkeliling, berinisiatif, mencari saudara untuk memberikan pertolongan. Dia sedang melakukan itu. Yesus penuh belas kasihan, saya percaya dalam segala situasi dari dulu sampai sekarang, dia tetap sama, tidak berubah. Dia mengasihi orang berdosa, dia mengasihi orang susah, dan dia mau berkeliling mencari orang-orang yang butuh pertolongannya. Tapi seringkali manusia yang tidak memerlukan pertolongannya, seringkali kita yang tidak mencari dia. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan Yesus mencari saudara dan saya. Siapapun saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami kesusahan, saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara sedang mengalami krisis ekonomi, saudara sedang mengalami stres, saya ingin kasih tahu saudaraku bahwa Yesus mencari saudara. Ya, Yesus ingin mengasihi saudara. Yesus ingin menjamah sakit penyakit saudara. Yesus tidak berkata begini saudaraku. Ya, dia duduk di rumah Simon Petrus, dia duduk di bait Allah, lalu dia nunggu orang datang pada dia. Tidak, saudara. Nah, saya percaya Yesus bukan Yesus yang malas diam di tempat menantikan orang yang butuh datang pada dia. Tapi Yesus yang berinisiatif, saudara. Ya, ketika kita masih berdosa, kata firman Tuhan, dia datang. Ya, bukan ketika kita berseru kepada dia. Bukan ketika kita minta ampun pada dia. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah datang dan mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan saat ini Yesus yang sama juga, saudaraku. Dia berjalan berkeliling mencari kita manusia berdosa, mencari semua orang yang mengalami persoalan dan masalah. Ya, Yesus yang sama sedang mencari. Nah, tapi saudara-saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan juga. Sebetulnya masalah yang kita alami ini bukan masalah yang terbesar bagi Tuhan. Masalah yang saudara dan alami ini adalah masalah yang berhubungan dengan kematian fisik. Ya, mungkin orang kena sakit penyakit COVID, dia meninggal. Tapi itu adalah kematian fisik, saudaraku. Atau orang mengalami resesi, dia mengalami bangkrut, sulit keuangan. Itu juga masalah fisik, saudaraku. Tapi ada masalah yang lebih besar, yang betul-betul Tuhan Yesus perhatikan, yang lebih utama bagi Tuhan Yesus. Kita lihat sebentar dari Matius pasal 4. Ini firman Tuhan dari ayat 12 saya bacakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut dari seberang Sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Baik, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Yesus bilang, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kemudian ayat 17-nya Yesus beritakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini ada persoalan besar bahwa negeri seolah-olah dinaungi oleh maut. Ya, tanpa Yesus nasib semua orang pasti binasa, dihukum selama-lamanya. Masalah terbesar bukan COVID, masalah terbesar bukan sakit penyakit fisik, masalah terbesar bukan frustasi, kekecewaan, ekonomi. Tapi Yesus yang katakan masalah yang terbesar adalah kalau orang tidak memiliki Yesus,
tidak mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus, itu adalah masalah yang terbesar sepanjang kehidupan manusia. Itu masalah yang terbesar juga untuk kehidupan kita, saudara dan saya. Dan itu masalah terbesar untuk bangsa kita. Yesus ingin katakan bahwa masalah terbesar bukan masalah sakit penyakit. Ya, memang dia keliling ke sana kemari melihat sakit penyakit dia sembuhkan. Tapi yang terutama adalah orang bisa mengalami terang Tuhan, bisa diselamatkan Tuhan. Itu adalah masalah manusia yang paling besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat di Matius 9 ketika Yesus keliling, ya dia melihat banyak orang sakit, banyak orang belum kenal Tuhan, ya masih hidup dalam dosa, belum diselamatkan. Yesus menangis, Yesus berbelas kasihan. Salah satu di bagian paling bawah Yesus berkata gini, Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya dia mengirimkan pekerja. Nah, Yesus rindu mengirimkan banyak orang, saudaraku, untuk memberi pertolongan kepada banyak orang di sekitar. Yesus rindu mengirimkan kita, murid-muridnya, untuk berkeliling menyampaikan Injil Tuhan. Oleh karena itu dalam Yesaya dikatakan 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, kepada kita gerejanya, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kegelapan menutupi bumi. Memang kegelapan yang utama adalah persoalan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Apakah dia terima Tuhan atau tidak. Tapi kita melihat begitu banyak persoalan. Dan memang intinya jawabannya adalah Yesus. Mereka butuh Yesus. Ya, persoalan COVID bisa dijawab dengan Yesus. Persoalan kekecewaan bisa dijawab dengan Yesus. Persoalan ekonomi juga bisa dijawab dengan Yesus. Tapi persoalan terbesar adalah manusia adalah dalam kegelapan tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan katakan pada gerejanya, bangkitlah menjadi terang. Nah, kemuliaan Tuhan mau terbit ke atas saudara dan saya. Dan saya percaya kita gereja Tuhan dipanggil untuk saat ini menjadi solusi, saat ini menjadi terang bersinar di tengah-tengah kegelapan yang sedang menghantui hati banyak orang. Banyak orang ada dalam ketakutan, banyak orang ada dalam kesulitan, dan saya percaya kita gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi terang, untuk mengubahkan keadaan, bukan kita ikut tenggelam dengan keadaan, kita ikut ketakutan, kita ikut bimbang, kita ikut marah-marah sama orang yang belum bertobat. Saya katakan percuma sudah marah-marah. Mereka belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Ya, kita tahu kerap kali demo diizinkan juga, dan itu ikut menyebar. Kerap kali orang tidak pakai masker dan sebagainya, tapi mereka belum mengenal Tuhan. Saya percaya manakala orang mengenal Tuhan, mereka akan mudah taat pada pemerintah. Mereka akan mudah membangun situasi yang kondusif untuk bersama mencegah penyebaran virus corona ini, saudaraku. Tapi yang terutama saya ingin sampaikan saudara, kita dipanggil untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kalau kita lihat dari Matius 10 ayat selanjutnya, dari ayat 1, dari 9 ini dilanjutkan ke pasal 10, saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian kita lihat dari ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria. Kemudian ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan percuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Baik, saudara yang kasih, kita lihat
Di ayat 9 Tuhan Yesus bilang, tuaian banyak, pekerja sedikit. Dia menangis melihat orang-orang sakit, orang-orang kecewa, orang-orang belum mengenal Yesus, orang-orang butuh keselamatan di sekeliling. Tapi di Matius 10, Tuhan Yesus memberikan solusi, dia mengutus murid-muridnya. Dan saya percaya kita gereja adalah murid-murid Tuhan yang diutus saat ini untuk mengubahkan keadaan. Kita nggak perlu teriak-teriak untuk orang yang belum percaya taat pada peraturan pemerintah. Saudara, yang paling perlu adalah kita bawa mereka kenal Tuhan. Yang perlu kita menjadi bagian daripada orang-orang yang membawa Injil Tuhan kepada banyak orang, saudaraku. Ya, yang perlu kita saat ini taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan bilang dia mengutus murid-muridnya untuk berkeliling ke banyak tempat, mendoakan orang sakit, menjawab persoalan-persoalan. Saudara, saya ini sampaikan, ya, ada satu keluarga mengalami stres. Ya, seluruh keluarga menangis. Ketika hamba Tuhan datang, saudaraku, terang Tuhan datang. Ya, satu keluarga yang tadinya menangis dipulihkan, mulai bersuka cita. Dan mereka pelan-pelan tahu bagaimana mengatasi stres. Keadaan membaik, saudaraku. Demikian juga ketika orang-orang kecewa menangis. Mereka tidak bisa melihat keluarga yang dipanggil Tuhan. Karena peraturan daripada protap ketika orang meninggal karena COVID. Tapi ketika hamba Tuhan datang menghibur mereka, menguatkan, mereka dibangkitkan. Ada harapan, ada kekuatan, kekecewaannya diangkat, saudara. Ya, dan juga banyak penyakit-penyakit lain. Ya, kita lihat. Ya, ketika kita buka doa, saya mendengar banyak kesaksian orang-orang sakit disembuhkan lewat doa online, saudaraku. Ya, banyak orang bisa doakan di online, tapi juga banyak orang butuh dikunjungi, saudara. Ya, saya tetap melihat Yesus memang mau mendatangi mereka dalam roh. Tapi Yesus juga mau mengutus kita hamba-hambanya untuk mendatangi mereka. Tentu saja dengan prosedur COVID, saudara. Ya, kita taati prosedur. Tapi saya ingin bilang, saudara, ya, Yesus sangat mengasihi orang banyak. Kalau kita melihat satu sisi betapa menakutkan, betapa menyedihkan akibat dari COVID ini. Tapi sisi yang lain kita harus lihat juga. Betapa banyaknya teriakan di sekeliling kita. Berteriak membutuhkan terang Tuhan. Saudara dan saya yang pegang terang Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada terang, saya percaya Tuhan melengkapi kita. Dan kalau saudara lihat Matius 10 tadi ayat 1 dikatakan, sebelum Tuhan mengutus mereka, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya. Kita yang sudah menerima karunia Roh Kudus, kita yang sudah menerima kuasa Tuhan, kita sudah menerima kuasa Tuhan, saudara. Dan setiap kita diberi kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mengangkat yang stres, mengusir setan-setan, memulihkan situasi kegelapan, ketakutan dan sebagainya. Ketika kita sampaikan firman Tuhan, orang akan dibangun. Emang situasi sekeliling kita menyedihkan dan menakutkan. Tapi bagi gereja, kita tidak takut. Bahkan kita membawa terang Tuhan. Bahkan kita dipercaya Tuhan untuk mengubahkan keadaan. Kalau kita tidak ditipu oleh iblis, menjadi takut, menjadi juga kecewa, kita tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita yang mengutus kita, kalau tahu siapa kita di hadapan Tuhan, saya percaya, saudara, kita akan pergi mencari. Yesus mencari, saudara. Kita bisa mencari per telepon, lewat ibadah-ibadah online. Bisa, saudara, komunikasi online, bisa. Hari ini kita bisa. Tapi saya ingin sampaikan juga ada banyak kasus-kasus di mana mereka butuh orang-orang yang datang, saudaraku. Tidak cukup hanya sekedar online. Orang-orang yang mengasihi mereka, yang berkali-kali datang mengubahkan keadaan. Saya ngajak, mari kita gereja Tuhan. Kita bangkit jadi terang. Keadaan gelap tidak membuat kita takut. Justru membuat kita berduka.
justru membuat kita datang kepada Tuhan. Tuhan, orang banyak membutuhkan saya, dan saya mau datang. Justru pada saat kita datang, maka terang Tuhan terbit, dan banyak keluarga dipulihkan. Saya percaya hari ini memang benar suasana duka gelap meliputi banyak tempat. Tapi justru karena itu mereka membutuhkan terang Tuhan. Yesus berkeliling tempat demi tempat. Kita bisa berkeliling online via telepon. Kita juga bisa mendatangi pada saat mereka membutuhkan. Dengan iman kita datangi. Dengan kuasa Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan beri perintah, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, usir setan-setan. Itu perintah dari Tuhan. Beritakan Injil, beritakan sukacita. Tapi dia selalu beri perlengkapan. Saya percaya ketika saudara datang, kuasa Tuhan menyertai saudara. Terpuji nama Tuhan. Mari angkat hati kita untuk jadi orang-orangnya Tuhan. Jadi pemberita-pemberita yang berkeliling bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa kalau ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, belum kenal Tuhan Yesus, masih dalam kegelapan, ketakutan, tidak tahu apakah engkau kalau dipanggil masuk surga atau tidak. Mari berdoa sama saya mengundang Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata saya dengan segenap hati saudara. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saya mengundang Tuhan masuk ke hati saya. Terima kasih. Tuhan sudah mati untuk dosa saya. Dan menyediakan surga bagi saya. Amin. Saudara yang terima Yesus, surga tersedia bagi saudara. Kalau saudara punya sakit penyakit, saya mau doakan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus ada di depan saudara saat ini. Pegang bagian yang sakit. Percayalah. Saya mau usir sakit penyakit saudara. Saat ini aku mengusir segala sakit penyakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari setiap saudara yang berdoa saat ini. Saya mengusir sakit penyakit darah tinggi. Saya mengusir sakit penyakit asam urat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit jantung, paru-paru, COVID. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Saudara-saudara ini yang stres, pegang dada saudara. Percayalah Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cabut stres. Tapi saudara percaya. Dan jangan takut, buang takut saudara. Takut dari setan. Tuhan jamah setiap saudaraku yang ketakutan, yang stres. Diangkat ketakutannya, kami perintahkan keluar. Roh depresi keluar, roh stres keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau penyembuh. Saya ingin ajak saudara angkat tangan bersama saya. Katakan, saya mau semua murid-murid Tuhan. Saya mau pergi. Baik lewat telepon online. Maupun kalau orang membutuhkan saya mau datang. Dengan protokol kesehatan tetap. Saya mau datangi dengan kasih Tuhan. Saya percaya iblis kegelapan tidak bisa tinggal terus. Ketika saya datang, yang sakit disembuhkan, yang terluka disembuhkan. Jamah setiap tangan, setiap murid-muridmu, anak-anakmu yang dengar firman-Mu ini. Dan mau pergi menyatakan kasih Tuhan. Berkati dan urapi. Yang sakit disembuhkan lewat tangan-tangan ini. Yang berduka dipulihkan, yang stres disembuhkan, diangkat. Ada terang Tuhan lewat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Siapkan hati saudara. Firman Tuhan katakan, lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Ya Tuhan ingin dia diingat dan kita mau lakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kuduskan kami semua, layakkan kami ambil bagian. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami Tuhan. Angkat roti saudara. Pada malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberkati, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu.
Ambillah dan makanlah. Kita makan saudara bersama-sama. Kita ambil anggur. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama. Saya undang kita semua datang kepada Tuhan, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah ambil bagian dalam perjamuan. Darah-Mu menyucikan kami, menguduskan hidup kami. Terima kasih kami ambil bagian dalam kematian dan kami disediakan tempat di surga. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan jemaat Tuhan, kembalilah ke pekerjaanmu sehari-hari dengan iman, dengan kekuatan dari Tuhan. Jadilah terang di tempat kau berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan beserta engkau. COVID ini tidak menggentarkan gereja Tuhan, tapi Tuhan yang berkuasa atas COVID, atas segala hal, yang memerintahkan saudara dan saya pergi, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih, segala hormat puji kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk ibu bapak saudaraku yang membutuhkan pelayanan atau doa lebih lanjut, ada call center kami, GKKD Call Center 0822 39 400 400. Saya ulangi, call center kami 0822 39 400 400. Saudara bisa WA ke situ, beban doa saudara. Juga nyatakan kalau saudara butuh dikunjungi, didatangi, maka para pekerja kami akan mendatangi. Saya percaya Tuhan akan angkat masalah saudara. Puji Tuhan, terima kasih sudah ikut beribadah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.